Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juli Mustika, NIM 200320120, kelas Agribisnis 3D, Universitas Malikus Saleh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rancangan pengembangan UMKM. Pertama sekali perlu kita ketahui latar belakang rancangan pengembangan UMKM. Kegiatan UMKM di Indonesia saat ini diharapkan bisa menjadi pilar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. UMKM memiliki peran sangat penting dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. Dengan adanya UMKM, bisa mengurangi angka pengangguran, dan UMKM juga sekarang bukan hanya dipandang sebelah mata oleh pengusaha kelas atas, tetapi menghargai para pelaku usaha kecil saat ini. UMKM saat ini bukan hanya menjadi pilar, tetapi juga menjadi kebutuhan untuk orang yang membutuhkan pekerjaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, usaha kecil menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan ataupun cabang dari perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dengan usaha kecil atau juga hasil penjualan tahunan sebagaimana sudah diatur dalam undang-undang. Dan inovasi dalam UMKM. Pengembangan UMKM mempunyai peranan yang sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Untuk menjamin supaya UMKM dapat berkembang dengan baik, maka pengembangan UMKM perlu didahului oleh perusahaan. Oleh karena itu, perlu adanya strategi pengembangan yang dilakukan perusahaan. Salah satu strategi yang bisa dilakukan ialah melalui strategi pemasaran. Besar yang mengalami stagnasi bahkan berhentinya aktivitasnya, sektor usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut. Usaha mikro, kecil, dan menengah juga berkontribusi aktif untuk bisa mengembangkan suatu daerah atau wilayah sehingga dapat meningkatkan usahanya serta meminimalisir angka suatu pengangguran di suatu daerah. Suatu usaha bisa dikatakan berkembang baik jika usahanya berjalan dengan lancar, dengan memaksimalkan pekerja dalam satu produktivitas yang dijalaninya. Dalam pengembangan UMKM perlu adanya kreativitas dan inovasi produk untuk menuangkan ide-ide agar menghasilkan inovasi produk yang baru. Terdapat 3 tipe kreativitas, yaitu yang pertama, membuat atau menciptakan produk baru. Yang kedua, mengkombinasikan antara penemuan lama dengan penemuan baru. Dan yang ketiga, memodifikasi sesuatu yang sudah ada. Kemudian, ada 3 kegiatan yang dapat mencirikan inovasi produk. Yang pertama, kemampuan untuk melihat produk pasar dengan peluang yang tinggi. Dengan adanya peluang di pasar tinggi, sebaiknya pelaku usaha harus menciptakan produk untuk dipasarkan agar tidak kalah saing dengan produk lainnya. Yang kedua, membangun kemampuan pemasaran untuk menanggapi pasar. Dengan mengikuti sosialisasi atau seminar mengenai pemasaran sebuah produk, baiknya dalam bentuk online ataupun secara langsung. Dengan adanya begitu kita bisa bersaing dengan UMKM lainnya. Dan yang ketiga, kemampuan untuk cepat mengajar peluang yang ada. Dalam mengembangkan UMKM, pasti terdapat kendala di dalamnya. Adapun kendala dan cara mengatasinya akan saya jelaskan sebagai berikut. Kendala dalam pengembangan UMKM dan cara mengatasinya. 1. Minimnya modal usaha adalah masalah UMKM yang utama. Cara mengatasinya adalah dengan melakukan penggalangan dana. Penggalangan dana yang dilakukan bisa melalui website penggalangan modal usaha yang saat ini banyak tersebar. Yang kedua, tidak tahu bagaimana cara membesarkan bisnis. Cara mengatasinya adalah dengan meningkatkan pengetahuan terkait pengembangan strategis bisnis terbaru dengan rajin-rajin membaca dan belajar. Dan yang ketiga, kurangnya inovasi produk. Cara mengatasinya adalah dengan meningkatkan daya saing produk. Kemudian yang keempat yaitu kesulitan dalam mendistribusikan barang. Cara mudah dalam mengatasinya adalah dengan aktif bergabung di berbagai pameran produk yang diselenggarakan berbagai instansi untuk memperluas jangkauan pasar. Yang kelima, belum mengoptimalkan pemasaran online. Cara mengatasinya adalah lebih aktif dalam melakukan pemasaran online. Yang keenam, tidak ada branding adalah masalah UMKM lainnya. Cara mengatasinya adalah dengan meningkatkan kualitas branding produk UMKM. Yang ketujuh, tidak melakukan program loyalitas pelanggan. Cara mengatasinya
adalah dengan memikirkan ide terbaik tentang bagaimana cara melakukan program loyalitas pelanggan. Adapun strategi dalam pengembangan UMKM yaitu pengembangan UMKM berbasis daya saing dan strategis yang berfungsi untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman suatu perusahaan. Terdapat 5 strategi dalam pengembangan UMKM. Yang pertama, produk. Menentukan produk dalam bisnis UMKM adalah langkah yang paling utama sebelum bisnis berjalan. Produk yang dijual haruslah sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh semua konsumen. Yang kedua, price. Untuk menentukan harga jual produk, harus teliti menghitung total semua biaya yang dikeluarkan selama produksi berlangsung. Yang ketiga, place. Agar penjualan bisa maksimal dan produk mudah didapatkan oleh konsumen, maka UMKM harus memilih tempat yang strategis untuk penjualan. Promotion. Promosi adalah langkah untuk mengenalkan produk yang dimiliki kepada konsumen. Dan yang terakhir adalah people. Terakhir adalah orang atau sumber daya manusia atau SDM. SDM yang dipilih haruslah orang-orang pilihan yang bisa menghasilkan produk dan layanan terbaik. Dari materi yang telah saya sampaikan dapat diambil kesimpulan bahwa UMKM mempunyai peranan yang sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Ada beberapa strategi dalam mengembangkan UMKM, yaitu produk, place, price, dan promotion. Selain itu, dapat kita ketahui masih terdapat beberapa kendala lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.